kita siap-siap beribadah. Sebelum kita beribadah, pergi ke kamar mandi dulu, supaya nanti pada saat beribadah tidak terganggu. Berpakaian rapi, siapkan Alkitabmu, dan persembahanmu untuk pemberita Injil. Jangan lupa berikan senyummu bagi Tuhan Yesus. Mau jadi teman yang mengasihi, mau jadi teman yang mengasihi, mau jadi teman yang mengasihi, mengasihimu. Sekali lagi, mau jadi teman yang mengasihi, mau jadi teman yang mengasihi, mau jadi teman yang mengasihi, mengasihimu. Shalom anak-anak perjanjian. Shalom. Senang sekali kita bisa beribadah bersama di Ibana Perjanjian. Anak-anak, sekarang kita memberikan persembahan misi di celengan yang sudah disediakan di rumah masing-masing untuk mendukung pemberita Injil. Sambil kita menyanyikan pujian, Aku Diberkati. Jadi anak-anak Allah, senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Ya, itulah kerinduan Allah kepada anak-anaknya menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Sekarang kita buat yel-yel, blessing band, action. Siap-siap. Anak Tuhan, Siap! blessing band. Yeay, yeay, yeay! Asik, asik, asik! Yeay, yeay, yeay! Asik, asik, asik! Diberkati untuk memberkati. Blessing man, action! Mengasihi, mendoakan, memberi persembahan, menceritakan, melayani. Sip! Kiranya kita dapat hidup menjadi berkat bagi semua orang karena kita anak-anak perjanjian di dalam Yesus menerima keselamatan dari Allah Bapa untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ayo sekarang kita menyanyikan pujian dengan nyanyian Aku Anak Perjanjian. Aku anak perjanjian, karena ku dipanggilnya. Aku anak perjanjian, karena dapat berkatnya. Aku anak perjanjian, karena jadi berkatnya. Semua dijadikan untuk kemuliaannya. Aduh senangnya, aduh asiknya, ku dijadikan anak perjanjian. Meski ku sedih, meski ku susah, Dia berjanji selalu sertaku. Aduh senangnya, aduh asiknya, ku dijadikan anak perjanjian. Meski ku sedih, meski ku susah, Dia berjanji selalu sertaku. Amin. Anak-anak silakan duduk. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus?
sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Sekarang, marilah kita mengungkapkan cinta kita, pujian, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita menyanyikan pujian dengan nyanyian Aku Mau Melayani Yesus. Anak-anak, sekarang kita berdoa, ikuti Tante Mesti berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. buat kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menanggung Engkau telah menanggung segala hukuman dosa kami. segala hukuman dosa kami. Engkau telah mati di atas kayu salib Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau telah bangkit Engkau telah bangkit dan hidup selama-lamanya. dan hidup selama-lamanya. Karena Engkau adalah Karena Engkau adalah Allah kami. Allah kami. Pada saat ini, Pada saat ini, hati kami hati kami terus rindu terus rindu memuji-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Kami sadar Kami sadar kami manusia kami manusia yang berdosa, yang berdosa, baik dalam pikiran, baik dalam pikiran, kata-kata, kata-kata, dan tindakan kami setiap hari. dan tindakan kami setiap hari. Ampuni kami Tuhan Yesus, Ampuni kami Tuhan Yesus, sucikan kami, sucikan kami, bersihkan kami bersihkan kami dengan darah-Mu dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu untuk pengampunan-Mu bagi kami. bagi kami. Berkatilah ibadah kami, Berkatilah ibadah kami. dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya! Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya dan semua suku bangsa. Tuhan Yesus mau kita menjadi saksinya, menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas segala suku bangsa. Ayo anak-anak, sekarang kita menyanyikan pujian Injil bagi dunia. Yesus panggilku memberitakan Injil atas segala bangsa di seluruh dunia. Ku berikan hidupku bersaksi bagi Dia.
Ayo mari kita menyanyikan pujian Yesus cinta semua anak, Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Indonesia, Malaysia, Rusia, Palestina. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. India, Irak, Kamboja, Vietnam, Cina. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Puji Tuhan, biarlah semua orang yang ada di dunia ini percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan menyembah Tuhan Yesus. Anak-anak silakan duduk. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu di dalam hidupku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti. Kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati yang mengerti pada saat kami baca dan kami dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak perjanjian. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ayo kita ingat kembali cerita firman Tuhan minggu lalu yang telah disampaikan oleh Tante Yarni. Tante Yarni telah menceritakan tentang kuasa Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita dari kematian melalui Petrus, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48 dan pasal 11 ayat 1 sampai 18. Pada waktu itu, rasul-rasul dan saudara-saudara yang ada di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah melalui Petrus. Ketika Petrus sampai di Yerusalem, orang-orang golongan bersunat, yaitu mereka yang masih kuat mematuhi hukum Taurat, menyalahkan Petrus bergaul dengan orang bukan Yahudi dan memberitakan Injil kepada bangsa lain. Mereka berkata, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Kenapa ya mereka mengatakan seperti itu kepada Petrus? Karena orang-orang Yahudi mempunyai peraturan bahwa tidak boleh bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi. Mereka menganggap orang-orang bukan Yahudi adalah orang-orang haram karena mereka tidak percaya kepada Allah, melainkan menyembah berhala. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang-orang bukan Yahudi, tidak boleh makan bersama-sama dengan mereka, dan mereka berpikir
bahwa Injil hanya boleh diberitakan kepada orang-orang Yahudi saja, tidak untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi Petrus sudah masuk ke rumah Kornelius, orang Italia, orang-orang bukan Yahudi, dan Petrus memberitakan Injil juga kepadanya. Itulah yang membuat orang-orang percaya yang berasal dari orang Yahudi menyalahkan Petrus. Tetapi Petrus juga adalah orang Yahudi. Mengapa ia menyampaikan Injil kepada orang bukan Yahudi ya? Nah, Petrus mulai menjelaskan segala sesuatunya secara berturut-turut. Kata Petrus, "Pada saat aku sedang berdoa di Yope, di atas rumah Simon, seorang tukang penyamak kulit, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain yang lebar, bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku melihatnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak suci atau bersih masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Aku bertanya-tanya di dalam hati, apa arti penglihatan itu? Dan ketika aku sedang berpikir, ada 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh Kudus berkata kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Maka aku dan ke-6 saudara-saudara ini dari Yope pergi bersama. Lalu pada saat kami tiba dan kami masuk ke dalam rumah orang itu yang bernama Kornelius, ternyata ia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan selalu berdoa kepada Allah. Ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu. Ia mendatangkan keselamatan bagimu dan seluruh isi rumahmu.' Maka aku mengerti alasannya. Aku dibawa ke rumah orang itu, dan sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, sehingga aku memberitakan tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Tetapi Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan ia menampakkan diri kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa untuk bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
Dan ketika aku sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Allah? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah cerita firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48 dan pasal 11 ayat 1 sampai 18. Bacalah kembali firman Tuhan ini ya. Setelah kamu mendengarkan dan membaca firman Tuhan hari ini, sampaikanlah kepada Tuhan Yesus dalam doamu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang mau kamu lakukan. Dan jangan lupa untuk menceritakan kepada keluargamu, teman-temanmu, dan orang lain juga, supaya kamu menjadi berkat bagi semua orang. Sekarang Om Jai duluan mau menceritakan apa yang saya pikirkan, saya rasakan setelah mendengar cerita firman Tuhan ini. Saya sangat kagum kepada Allah. Allah mau memberitahukan isi hatinya dan kehendaknya kepada Petrus dan semua orang percaya yang ada di Yerusalem, sehingga mereka mengerti bahwa keselamatan yang Allah berikan bukan cuma untuk bangsa Yahudi saja, tapi untuk bangsa-bangsa lain juga. Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah mengasihi semua orang. Allah tidak melihat manusia berasal dari bangsa mana, suku apa, beragama apa, tinggal di daerah mana, kaya, miskin, juara atau tidak, berbakat atau tidak, putih, hitam, tinggi, pendek, sehat ataupun tidak sehat, laki-laki maupun perempuan. Allah mau semuanya percaya kepadanya dan diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Saya dapat mengerti isi hati Allah Bapa setelah mendengar firman Tuhan ini. Dan saya menyadari apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Allah, yaitu mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk kamu dan saya, dan memberitakan Injil kepada segala suku dan bangsa. Saya tidak boleh memberitakan hanya kepada satu suku, bangsa, dan agama saya, melainkan kepada semua orang. Bagaimana dengan anak-anak perjanjian? Apakah kamu mau mengasihi semua orang? Dan apakah kamu mau memberitakan Injil kepada semua orang dengan tidak membeda-bedakan? Sekarang kita coba pikirkan di hadapan Tuhan. Apakah kamu pernah membedakan, menjauhi, meremehkan, tidak peduli, ataupun benci kepada orang yang berbeda denganmu, dan kamu tidak mau memberitakan Injil kepada orang yang berbeda denganmu? Marilah saat ini akuilah dengan jujur di hadapan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan agar diampuni dan diubahkan menjadi orang yang mau mengasihi semua orang dan mau memberitakan Injil kepada semua orang. Berdoalah sekarang. Sekarang ikuti Om Jai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau sudah berbicara kepada kami dalam firman-Mu. Terima kasih, Engkau sangat mengasihi kami semua. Tuhan Yesus, aku mau mengasihi semua orang, walaupun mereka berbeda agama, suku, bangsa denganku. Aku juga mau memberitakan Injil kepada mereka agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka dapat beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Tolonglah aku Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Wah, senang sekali. Firman Tuhan terus berbicara kepada kita. Allah sangat mengasihi kita dan mengasihi segala suku dan bangsa. Ayo semuanya berdiri dengan bersuka cita. Kita menyanyikan pujian. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih-putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Indonesia, Malaysia, Rusia, Palestina. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. India, Irak, Iran, Kamboja, Vietnam, Cina. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Anak-anak perjanjian, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita yang terambil dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Om Jai bacakan dulu ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Firman Tuhan ini sudah Om Jai pindahkan di sini. Sekarang kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa artinya ya firman Tuhan ini? Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Juru Selamat kita yaitu Tuhan Yesus. Yang menghendaki artinya Tuhan Yesus mau supaya semua orang, yaitu semua manusia yang ada di dunia ini, segala suku dan bangsa diselamatkan. Diselamatkan artinya dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu maut, sehingga dapat hidup selamanya bersama Allah di sorga, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, yaitu pengenalan akan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang telah mati untuk dosa manusia
dan bangkit dari maut. Kita bacakan bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Jangan lupa ya, baca berulang-ulang firman Tuhan ini sampai kamu hafal. Sekarang kita mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya ada pengumuman. Yang pertama, bagi anak-anak yang mau memberikan persembahan misi untuk mendukung pemberita Injil, silakan menghubungi nomor HP atau WA 0812 6034 6769. Yang kedua, kita tetap beribadah bersama setiap hari Sabtu di channel YouTube Ibana Perjanjian. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu dengan mudah mendapatkan video-video yang ada di dalam channel YouTube Ibana Perjanjian. Jangan lupa share ya, supaya teman-teman yang lain diberkati. Oke? Oke. Saat ini kita berdoa dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di Ibana minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.